Cut Nyak adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah Vimukim diserang, ia mengungsi, sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamnga di Gletarum pada tanggal 29 Juni tahun 1878 kemudian menyeret Cut Nyak lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pada tahun 1880, Cut Nyak menikah dengan Teuku Umar, setelah sebelumnya ia dijanjikan dapat ikut turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Dari pernikahan ini Cut Nyak memiliki seorang anak yang diberi nama Cut Gambang. Setelah pernikahannya dengan Teuku Umar, Cut Nyak bersama Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun, pada tanggal 11 Februari tahun 1899 Teuku Umar gugur. Hal ini membuat Cut Nyak berjuang sendirian di pedalaman Melaboh bersama pasukan kecilnya. Usia Cut Nyak yang saat itu sudah relatif tua serta kondisi tubuh yang digrogoti berbagai penyakit seperti encok dan rabun membuat satu pasukannya yang bernama Panglaut melaporkan keberadaannya karena iba. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Keberadaan Cut Nyak yang dianggap masih memberikan pengaruh kuat terhadap perlawanan rakyat Aceh serta hubungannya dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap membuatnya kemudian diasingkan ke Sumedang. Cut Nyak meninggal pada tanggal 6 November tahun 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Nama Cut Nyak kini diabadikan sebagai Bandar Udara Cut Nyak Nagan Raya di Melaboh. Kehidupan awal, Cut Nyak dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Vimukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nanta Setia, seorang ulebalang Vimukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Mahudum Sati, perantau dari Minangkabau. Datuk Mahudum Sati merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Datuk Mahudum Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Sedangkan ibunya merupakan putri Ulebalang Lampage. Pada masa kecilnya, Cut Nyak adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama, yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan rumah tangga, memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari Ulebalang Lamnga 13. Mereka memiliki satu anak laki-laki. Perlawanan saat Perang Aceh. Rencong merupakan senjata tradisional milik suku Aceh. Cut Nyak menggunakan rencong sebagai salah satu alat perang untuk melawan para tentara kerajaan Belanda pada saat kerajaan Belanda menyerang kerajaan Aceh dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman pada tahun 1873. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh, dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel Van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Pada Perang Pertama tahun 1873 sampai tahun 1874, Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah bertempur melawan Belanda yang dipimpin Johan Harmen Rudolf Kohler. Saat itu, Belanda mengirim 3.198 prajurit. Lalu, pada tanggal 8 April tahun 1873, Belanda mendarat di pantai Cerumen di bawah pimpinan Kohler, dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Kohler tewas tertembak pada April tahun 1873. Pada tahun 1874 sampai tahun 1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Vimukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyak dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember tahun 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Vimukim. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarum,
ia tewas pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Hal ini membuat Cut Nyak sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Cut Nyak, setelah tertangkap oleh pihak Belanda, Teuku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut Nyak. Pada awalnya Cut Nyak menolak. Namun, karena Teuku Umar mempersilakannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Cut Nyak akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Hal ini meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan KP Ulanda, Belanda kafir. Nantinya, Cut Nyak dan Teuku Umar memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang Viabilillah. Sekitar tahun 1875, Teuku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September tahun 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teuku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Cut Nyak berusaha menasihatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun, Teuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teuku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teuku Umar, suami kedua Cut Nyak. Teuku Umar dan Cut Nyak pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Hetverat van Teuku Umar, pengkhianatan Teuku Umar. Teuku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Cut Nyak dan Teuku Umar. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jen Van Swieten diganti. Penggantinya, Jen Johannes Ludovicius Jacobus Hubertus Pel, dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teuku Umar dan membakar rumahnya, dan juga mengejar keberadaannya. Din dan Umar terus menekan Belanda, lalu menyerang Banda Aceh Kutaraja, dan melabuh bekas basis Teuku Umar, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Unit Marehausi lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Selain itu, kebanyakan pasukan, Demar Sose, merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, pasukan Belanda merasa simpati kepada orang Aceh dan Van der Heyden membubarkan unit Demar Sose. Peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka, dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Jenderal Johannes Benedictus van Heutz memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak sebagai informan sehingga Belanda menemukan rencana Teuku Umar untuk menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Akhirnya, Teuku Umar gugur tertembak peluru. Ketika Cut Gambang, anak Cut Nyak, menangis karena kematian ayahnya, ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya dan berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Cut Nyak lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cut Nyak sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang, serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukannya. Anak buah Cut Nyak yang bernama Pang Laut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak di Betong Le Sage. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Din berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun, aksi Din berhasil dihentikan oleh Belanda. 8-9 Cut Nyak ditangkap,
sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Masa tua dan kematian. Setelah ditangkap, Cut Nyadin dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun, Cut Nyadin akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia dibawa ke Sumedang bersama dengan tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Surya Atmaja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka pada Cut Nyadin, tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahwa Cut Nyadin merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Pada tanggal 6 November tahun 1908, Cut Nyadin meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan. Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei tahun 1964. Makam. Menurut penjaga makam, makam Cut Nyadin baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh, Ali Hasan. Pencarian dilakukan berdasarkan data yang ditemukan di Belanda. Masyarakat Aceh di Sumedang sering menggelar acara sarasehan. Pada acara tersebut, peserta berziarah ke makam Cut Nyadin dengan jarak sekitar 2 km. Menurut pengurus makam, kumpulan masyarakat Aceh di Bandung sering menggelar acara tahunan dan melakukan ziarah setelah hari pertama Lebaran. Selain itu, orang Aceh dari Jakarta melakukan acara Hail setiap bulan November. Makam Cut Nyadin pertama kali dipugar pada 1987 dan dapat terlihat melalui monumen peringatan di dekat pintu masuk yang tertulis tentang peresmian makam yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan pada tanggal 7 Desember tahun 1987. Makam Cut Nyadin dikelilingi pagar besi yang ditanam bersama beton dengan luas 1.500 meter persegi. Di belakang makam terdapat musola dan di sebelah kiri makam terdapat banyak batu nisan yang dikatakan sebagai makam keluarga ulama H. Sanusi. Pada batu nisan Cut Nyadin, tertulis riwayat hidupnya, tulisan bahasa Arab, surah At-Taubah dan Al-Fajr, serta hikayat cerita Aceh. Jumlah peziarah ke makam Cut Nyadin berkurang karena gerakan Aceh Merdeka melakukan perlawanan di Aceh untuk merdeka dari Republik Indonesia. Selain itu, daerah makam ini sepi akibat sering diawasi oleh aparat. Kini, makam ini mendapat biaya perawatan dari kotak amal di daerah makam karena pemerintah Sumedang tidak memberikan dana.